Selamat pagi Pak. Pagi sampai silakan dulu sampai gimana hasil kabarmu pagi ini sampai? Kabar baik Pak. Oh iya Pak, saya disuruh di sini di Bapak oleh Ibu Delang. Oh ya. Apa kamu tahu kenapa Ibu Dela menyuruh kamu menemui saya di sini sebagai wali kelasmu? Iya, saya tahu Pak. Kemarin saya berjanji kepada Bapak Ibu Piket akan merapikan potongan rambut yang tidak rapi. Namun rambut saya masih terlihat gondrong. Jujur, sebenarnya kemarin saat saya terjadi bagian perapian, saya sudah membuatkan tekad untuk tidak lagi lalai dengan peraturan sekolah dalam hal perapian di masa yang akan datang. Dan kemarin juga saya berencana sore harinya untuk merapikan rambut saya di tukang pangkas. Wah, itu bagus sekali ya. Saya salut dengan komitmenmu sampai untuk menghargai diri sendiri dengan menjaga kerapian diri sendiri. Bapak rasa masalah kerapianmu sudah tuntas, Pak. Karena Bapak melihat kamu memiliki keyakinan dari hatimu yang paling dalam tentang arti pentingnya kerapian. Saat ini yang membuat Bapak penasaran yaitu mengapa bisa-bisanya janjimu untuk merapikan rambut tidak ditepati. Jadi dengar ya, Bapak bukan mau menyebutkanmu sampai. Kamu harus tahu bahwa ada juga teman-temanmu yang sering mengabaikan janjinya. Sekarang Bapak mau dengarkan apa yang menjadi penyebab kamu ingkar janji. Terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Tentang janji yang tidak saya tepati untuk menutup rambut sebenarnya bukan sebuah kesengajaan. Tapi kemarin sore kebetulan saya dalam perjalanan menuju tukang pangkas, saya bertemu Anton bersama teman lainnya. Dan mereka mengajak saya untuk bermain futsal. Dan sepulang bermain futsal hari sudah mulai malam. Jadi para tukang pangkas sudah pada tutup. Oh begitu alasannya ya. Untung saja Bapak tidak marah-marah tadi sama Musafi. Jadi menurut Bapak itu bukan kesalahan fatal dan bukan juga sesuatu yang harus kita sepelekan di masa yang akan datang. Artinya kamu sebenarnya hanya tidak bisa mengatur atau membagi waktumu untuk rencanamu memotong rambut dan keinginanmu bersenang-senang dengan teman-teman. Karena bersenang-senang itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia loh. Betul Pak. Saya agak sulit menentukan pilihan saat itu antara memenuhi janji saya merapikan rambut atau bersenang-senang bermain futsal karena kebetulan futsal adalah olahraga favorit saya. Bagus ya kalau kamu suka berolahraga, karena olahraga selain untuk kesenangan dan hobi, olahraga juga dapat membuat kita sehat baik secara jasmani maupun rohani. Tapi Bapak mau tahu lagi nih, akibat kelalaian mengatur waktumu kemarin, apa kemudian menjadi dampak bagi diri? Dampak kelalaian saya adalah pagi ini saya kerja lagi dan akhirnya saya rugi dalam proses belajar mengajar kurang lebih 1 jam. Selain itu juga saya pasti mendapatkan nilai negatif dari Bapak Ibu Piket atau orang lain. Orang lain pasti menganggap saya suka berbohong. Bohong itu sesuatu yang tidak baik. Ya betul sekali. Banyak kalau kemarin kamu sudah berjanji, seharusnya janji itu kamu tepati. Sekarang mau Bapak tanya, kira-kira apa yang akan menjadi prinsipmu dengan sebuah janji atau komitmen yang kamu buat dengan orang lain di masa yang akan datang? Menurut saya Pak, janji adalah utang, sesuatu yang harus saya tunaikan. Sehingga ke depan saya menjadi orang yang memiliki integritas, tidak mendapat nilai kurang baik dari orang lain, atau bisa saja saya dianggap sebagai seorang pembohong. Artinya ke depan segala yang saya ucapkan harus sesuai dengan tindakan saya. Wah, prinsip yang sangat luar biasa sampai. Nah, kira-kira pada peristiwa kemarin saat teman-teman mengajak
untuk pergi bermain futsal, ada tidak menurutmu cara lain agar janjimu bisa kamu tepati untuk memotong rambut, sekaligus juga bisa menyalurkan hobimu, kebutuhan bersenang-senang bersama teman-teman? Ya ada Pak. Ya, kemarin sebaiknya saya menyelesaikan rencana ke tukang pangkas terlebih dahulu. Baru saya nyusul teman-teman ke lapangan setelah selesai dari tukang pangkas. Betul sekali, Safi. Maka rasa itu juga langkah yang tepat untuk kamu lakukan kemarin. Janji itu harus ditunaikan. Benar yang kamu bilang. Memang ada banyak sekali kebutuhan kita yang harus dipenuhi dalam hidup ini. Bahkan kebutuhan-kebutuhan itu kadang-kadang dalam waktu bersamaan. Namun kita harus berpikir mana kebutuhan yang menjadi betul yang menjadi prioritas kita. Baiklah, kalau begitu kamu sekarang boleh masuk ke kelas bersama dengan teman-teman mengikuti proses pembelajaran. Dan pastikan Safi besok rambutmu sudah dipotong rapi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Safi. Ya. Menurut saya, penanganan masalah murid dengan model seperti ini sangat bagus. Guru tidak serta-merta menghardik, menghukum, dan membuat saya merasa bersalah. Tapi guru juga mencoba menggali dengan bertanya, menggali penyebab masalah sehingga membuat saya berpikir apa kesalahan apa yang saya perbuat, hingga membuat saya sadar tentang sebuah keyakinan kelas atau keyakinan hidup di masa depan, dan saya bisa menemukan sendiri solusi atau trik bila mana di kemudian hari ada hal yang menjadi penghalang saya untuk melakukan sebuah nilai kebajikan, yakni komitmen atau integritas. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Priska. Silakan duduk Priska. Ada apa ya Bapak memanggil saya? Iya Pris, kemarin Bapak periksa tugas kalian dan Bapak lihat tinggal kamu yang belum menyerahkan tugas 1 dan tugas 2 sebanyak 2 kali berturut-turut. Bapak bukannya mau menyalahkan, namun Bapak mau tahu kenapa sih kamu tidak menyerahkan tugas-tugas itu. Iya Pak, saya belum menyerahkan sebuah tugas yang Bapak berikan karena tugasnya susah banget. Oh susah banget ya. Bapak rasa semua teman-teman awalnya merasa kesulitan juga mengerjakan tugas ini, tapi akhirnya mereka bisa menyelesaikannya walaupun hasilnya belum begitu maksimal. Intinya sebenarnya Krishna, bila kita ada kemauan atau niat, maka semua kesulitan itu pasti bisa kita atasi. Karena kalau udah ada niat, ya kita akan didorong untuk melakukan usaha-usaha bagaimana sebuah kesulitan itu, bagaimana tantangan-tantangan dalam sebuah pekerjaan itu atau tugas-tugas itu dapat kita atasi. Terus boleh Bapak tahu ya apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu? Sebenarnya saya belum menulis kedua tugas yang Bapak berikan itu karena saat Bapak memberikan tugas yang pertama itu saya sedang asik bercanda-canda dengan Angel dan akhirnya pulang berbunyi dan saya belum menulis tugasnya, dan saat tugas kedua diberikan saya baru datang ke sekolah tapi sudah minta izin kepada wali kelas karena ada acara di keluarga. Oh, kamu belum menulis karena asik bercanda dan tidak hadir juga di sekolah ya saat tugas kedua. Akhirnya kamu sama sekali belum tahu apa tugas yang Bapak berikan. Nah, semestinya kamu harus bisa memilah-milah aktivitas-aktivitasmu. Ada saatnya kita itu harus serius. Ada juga saatnya kita untuk bermain atau bercanda dengan teman. Ya, lalu bisa kamu itu tidak datang ke sekolah, kamu bisa bertanya dengan teman-teman terkait materi pelajaran atau tugas apa yang belum kamu ikuti. Baik Pak, saya minta maaf Pak. Juga kamu harus tahu bahwa bukan kamu saja yang melakukan, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Untuk selanjutnya,
Kira-kira apa yang akan kamu lakukan terkait tugas-tugas yang belum kamu serahkan? Iya Pak, pertama saya akan menanyakan tugas-tugas itu kepada teman-teman saya di kelas. Kedua, saya akan berusaha menyelesaikan tugas itu. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman atau mencari sumber belajar di buku dan internet hingga tugas itu dapat saya serahkan secepatnya. Baiklah kalau demikian, Rizka, maka sangat bersyukur sekali kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu menemukan sendiri solusi dari persoalanmu. Dan mudah-mudahan sikap yang kurang serius itu saat pembelajaran di kelas tidak terulang lagi di masa yang akan datang, ya Rizka. Iya Pak, saya meyakini bahwa sebagai murid di sekolah dan sebagai anggota masyarakat di masa yang akan datang, saya harusnya bisa memilah setiap aktivitas-aktivitas saya, di mana ada saatnya saya harus serius atau belajar atau bekerja keras, dan ada juga saatnya saya harus bersantai, bersenang-senang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mengerjakan masalah saya ini. Iya Masya, Bapak berdoa mudah-mudahan kamu bisa menjadi orang yang sukses kelak dengan keyakinanmu tentang belajar atau bekerja keras untuk mencapai sesuatu hal secara maksimal. Nah sekarang kamu boleh masuk ke kelas dan jangan lupa Rizka untuk segera menyerahkan tugas secepatnya. Baik Pak, terima kasih. Saya permisi masuk ke kelas ya Pak. Ya silakan Rizka. Menurut saya, penanganan masalah siswa dengan model ini sangat baik. Saya diarahkan untuk berpikir mencari solusi untuk kesulitan saya dalam pembelajaran, dan saya telah menemukan sendiri solusi. Terima kasih.